Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama channel YouTube kami ya guys. Nah, untuk video kali ini saya ingin memberikan sebuah video tentang pengetahuan dasar ya. Sedikit aja sih tentang cara mengecek mobil yang habis tabrakan ya guys. Nah, mungkin bagi kalian yang ingin membeli mobil second, mungkin ingin membeli mobil yang kualitas terbaik ya. Nah, mungkin dari segi mesin baik, dari segi bodi baik, mungkin baik segalanya lah dengan harga yang sangat murah. Nah, kali ini saya ingin memberikan sebuah video, salah satunya cara pengecekan mobil yang habis kecelakaan ya guys. Jadi biar kalian nanti waktu membeli mobil second nggak kecewa ya. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita saksikan video kali ini ya guys. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit tips ya guys, untuk cara mengecek kendaraan yang habis tabrakan. Untuk pada umumnya saya mengambil sampel contoh yang bagian depan sama belakang ya, karena untuk bagian depan dan belakang itu yang sering mengalami kecelakaan dan sering di repair ya di bengkel ya. Nah, untuk yang pertama kita pengecekannya melalui bagian nut pada bodi kendaraan ya guys. Nut itu merupakan celah atau apa namanya itu ya, intinya celah itulah pada bagian kendaraan. Kalau untuk pengecekannya sendiri, untuk nutnya sendiri, kalau yang masih standar pabrikan itu untuk celahnya dari atas sampai bawah itu masih sama ya untuk lebarnya, terus untuk bentuknya antara nut pada bagian bodi kanan dan kiri itu sama, nggak ada perbedaan sama sekali ya. Bedanya kalau misal ini pernah di body repair, untuk nutnya itu tidak beraturan, bagian atas dan bawah itu biasanya untuk jaraknya tidak beraturan, kanan dan kiri pun juga berbeda. Nah, ini kebetulan untuk yang bagian depan kap mobil itu nutnya sama ya, jadi nggak ada perbedaan sama sekali karena masih orisinil dari setelan pabrik. Yang bagian pintu-pintunya juga sama. Nah, bisa dicek sendiri. Ini belum pernah di body repair ya bagian atasnya ya, jadi masih orisinil. Untuk contohnya seperti ini, dari atas sampai bawah itu celahnya sama. Nah, bisa dicek sendiri. Nah, kalau untuk yang pintu sebelah kiri depan itu memang dulu pernah di body repair ya, jadi untuk bagian nut bagian atas sampai bawah itu untuk jaraknya memang nggak beraturan ya. Nah, yang di bawah itu malah lebih sempit karena dulu ini pernah di body repair untuk pintu yang depan sebelah kiri. Dan untuk suaranya pun juga agak kasar ya kalau ditutup ya, karena mungkin pernah cacat, jadi memang kayak gitu untuk ciri fisiknya ya. Nah, berbeda untuk bagian yang belakang ini, untuk nutnya masih beraturan. Nah, kalau yang bagian bumper belakang ini memang dulu pernah juga di body repair, jadi untuk nutnya memang terlalu sempit ya. Ini mungkin karena untuk bumpernya ini bukan bumper aslinya, ini bumper yang kedua, karena dulu mungkin waktu asuransi memberikan itu mungkin karena diberikan bumper yang baru ya, bukan orisinilnya. Jadi untuk nut-nutnya terlalu sempit karena ini mungkin dibikin rapat, jadi mungkin pemasangannya dibikin terlalu kencang ya, jadi untuk nutnya itu memang terlalu sempit. Nah, bisa dicek sendiri ya. Nah, untuk yang kedua, untuk pengecekannya bisa dicek lewat sealer. Sealer itu letaknya di ujung bagian bodi ya. Modelnya kayak list, kayak bahan dasar dari mungkin dari karet ya. Nah, untuk pengecekannya sendiri sangat mudah sekali ya. Untuk sealer sendiri yang belum pernah kena body repair itu, untuk pengecekannya sangat mudah jika ditekan pakai kuku. Nah, kayak gini. Nah, ini rasanya
empuk dan nggak luka ya, cuma mungkin bekas kena kuku aja. Nah jadi ini masih orisinil, jadi belum pernah di body repair. Kalau yang sudah pernah body repair itu sealernya itu diganti menggunakan dempul ya, jadi teksturnya keras. Kalau yang yang modelnya dempulnya keras itu kalau ditekan keras seperti kayak apa ya, nah kalau ditekan gini tuh keras, terus nggak ada bekas ditekan pakai uku. Terus ada juga yang dempul yang kalau ditekan itu malah hancur atau rusak. Nah contohnya ini kebetulan belum ada yang pernah di body repair yang sangat fatal, jadi memang kayak gini. Kalau ditekan ini memang masih bagus ya, karena ini masih orisinalnya. Nah ini untuk pintunya juga sama ya. Nah terus untuk yang ketiga, cara pengecekan secara fisik mungkin dilihat dari headlampnya. Nah kalau ada yang pernah ganti headlamp itu tingkat kejernihannya kanan dan kiri berbeda ya, apalagi kalau mungkin mobil-mobil yang cukup lama. Jadi kalau satu diganti pasti belang, satu jernih satu enggak. Nah mungkin kalau mau diganti sarannya ganti kedua-duanya ya, mungkin enggak terlalu mencurigakan ya. Kalau ini kebetulan juga di repair secara full, jadi enggak ada penggantian dari headlamp sendiri. Nah ini kan kalau yang masih orisinal kan kanan dan kiri kan masih kelihatan bening. Nah, terus untuk yang keempat, ini bagian tulang-tulang lampunya ya, ini yang nempel ke bodi. Itu kalau yang kerusakan skala kecil mungkin nggak diganti, cuma dilem aja ya. Yang di bracket-bracketnya ini mungkin kalau yang keterangan skala kecil pecah mungkin dilem aja, nggak perlu diganti. Nah ini kebetulan juga sama, belum pernah body repair, jadi ini masih orisinalnya ya. Nah ini bracket bumper depannya juga sama, kalau yang masih orisinal itu belum ada luka kayak gini ya. Untuk kalau yang terakhir ini di bagian tulangnya ya. Nah, yang depan itu tulang mesin. Jadi kalau misal yang kecelakaan parah itu repairnya mungkin ini di genteng. Nah kalau bekas pengentengannya pun mungkin tidak rata ya, karena tidak orisinal dari pabrikannya, mungkin pengentengannya asal-asalan, jadi sangat kelihatan kalau misal pernah di body repair. Bagian depan ini yang dudukan yang di plat di mesinnya ya. Terus di bagian dalamnya bodi, kalau misal di pintu itu mungkin ada bekas belekan. Kalau mungkin kerusakan skala besar, kebetulannya kalau yang tempat-tempat yang terlempit itu pasti ada bekas sobekannya ya. Di res pelang bawah pun juga ada. Terus yang di belakang ini untuk chassis rangka yang belakang, kalau pernah ada kerusakan yang cukup fatal atau cukup serius, mungkin juga sama di genteng atau di repair ya. Mungkin permukaannya juga nggak rata. Ini kebetulan masih orisinal semua, jadi nggak ada contohnya ya. Nah, ini penampakan yang di chassis bumper belakang. Ini itu letaknya di situ. Kalau misal ada kerusakan ya di repairnya yang di situ. Nah, mungkin itu sedikit masukan aja ya, cara pengecekan mobil yang pernah tabrakan ya. Mungkin kalau rekan-rekan semua ada mau menambahkan sedikit atau kasih masukan, mungkin bisa kasih komentar di kolom di bawahnya ya. Nah, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.